surat kabar terbitan harian ataupun mingguan dan bulanan itu semuanya terlepas satu dengan yang lainnya. Pada awalnya semua demikian, tetapi untuk kepentingan pengawasan surat kabar itu dijilid. Hal ini sudah menjadi keputusan dari kepala-kepala perpustakaan di zaman lampau. Maka saya akan memperlihatkan salah satu surat kabar tertua yang ada di Perpustakaan Nasional sekarang, yaitu Java Government Gazette, suatu lembaran negara yang berbahasa Inggris yang tahun 1 nomor 1-nya Februari tahun 1812. Pada waktu itu yang memerintah adalah pemerintah Inggris yang menggantikan pemerintahan Belanda pada tahun 1811 karena ada pergantian dari negara jajahan seperti Singapura digantikan dengan Batavia. Surat kabar ini bisa terkumpul disebabkan adanya perkumpulan para ilmuwan yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Mereka berhasil mengumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian pada akhir abad ke-19 ada Deposit Act yang dikeluarkan oleh Belanda yang kemudian dikuatkan kembali pada tahun 1913. Pengumpulan ini semuanya terjadi sampai dengan tahun 1942, akhir dari masa pemerintahan Belanda. Kemudian pemerintah kita dikuasai oleh Jepang, maka surat kabar semua diterbitkan oleh pemerintah Jepang. Surat kabar tersebut sudah di mikrofilm semua, seperti Asia Raya terbitan Batavia, Jawa Shimbun yang bertulisan Jepang terbitan Batavia, Suara Asia, Cahaya, Sinar Matahari dengan judul-judul yang menunjukkan cahaya adalah terbitan-terbitan pada masa Jepang. Semua surat kabar tersebut sudah dimiliki. Walaupun pada waktu itu pemerintahan adalah pemerintahan Jepang, tapi surat kabar itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Indonesia. Hanya satu surat kabar pada zaman Jepang yang diterbitkan berbahasa Jepang, yaitu Jawa Shimbun. Ini adalah salah satu terbitan masa pemerintahan Jepang, Warta Kediri Shu, berbahasa Jawa tapi Jawa Latin, terbit di Kediri. Sesudah pemerintahan Jepang, surat kabar terbitan Indonesia yang pertama terbit adalah Merdeka, yang mulai terbit tanggal 1 Oktober 1945. Surat kabar itu masih terbit sampai sekarang, jadi sudah lebih dari 50 tahun. Sekarang kita akan beralih ke surat kabar daerah. Yang pertama akan saya tunjukkan adalah surat kabar terbitan Palu yang terbit pada masa penjajahan Belanda berjudul Penyedar. Surat kabar ini adalah surat kabar satu-satunya sekarang yang ada di Perpustakaan Nasional. Surat kabar satu-satunya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kalau surat kabar adalah surat kabar terbitan Serang, tempatnya yang tepat adalah Rangkas Bitung. Surat kabar Jawa Barat yang juga keluar pada masa pemerintahan Hindia Belanda, berbahasa Indonesia. Ini berjudul Cahaya Jombang, menggambarkan bahwa surat kabar ini terbit di daerah Jombang. Judul ini bukan cuma satu-satunya yang terbit di sana, tetapi inilah wakil dari surat kabar Jombang, berbahasa Indonesia, terbit tahun 1926. Suluk foto 4, surat kabar terbitan Sawah Lunto, salah satu daerah dari Sumatera Barat. Surat kabar ini terbit tahun 29, berbahasa Indonesia. Taman Siswa
keluaran dari pemuda taman siswa atau sekolah taman siswa pada waktu itu terbit di Mataram. Mataram adalah daerah Jogja, berbahasa Indonesia. Ini adalah surat kabar satu-satunya yang ada di Perpustakaan Nasional terbitan Taman Siswa. Surat kabar berjudul Timbangan, dia terbit di Tasikmalaya, berbahasa Sunda. Surat kabar ini walaupun berbahasa Sunda tapi memberitakan berita dari seluruh Indonesia, dan kabar Betawi ini terbit tahun 1858. Surat kabar tertua nomor 1 tahun 1 yang terbit di Jakarta atau Batavia atau Betawi yang bertulisan Arab Melayu. Colok surat kabar yang berasal dari Madura. Dia terbit di Sampang pada tahun 1941. Surat kabar ini satu-satunya surat kabar yang terbit pada zaman sebelum Jepang yang berbahasa Madura. Surat kabar berjudul Sora Rakyat Merdeka terbit di Garut, berbahasa Sunda. Surat kabar ini terbit tahun 1931. Masih banyak lagi judul-judul surat kabar yang bertulisan Jawa dan berbahasa Jawa, seperti Bro Martani dan Baramata, dan banyak lagi judul-judul yang saya tidak bisa menghafalnya. Lebih dari 100 judul berbahasa Jawa, tulisan Jawa, dan juga bertulisan Latin. Surat kabar Al-Islam ini surat kabar bertulisan Arab yang terbit di Batavia. Surat kabar ini terbit tahun 1931. Surat kabar ini juga memberikan suplemen-suplemen yang ukurannya lebih kecil dari surat kabarnya. Ada lebih 30 judul surat kabar yang bertulisan Arab, apakah itu Arab Melayu maupun Arab-Arab, yang terdapat di Perpustakaan Nasional. Kebanyakan surat kabar itu terbitan Surabaya dan Batavia. Hanya satu terbitan Padang. Yang lainnya terbitan dari Singapura atau Malaysia.